Shalom guys. Shalom. BICC. Wow, ada semangat hari ini. Semangat. Oke, semuanya teman-teman yang ada di rumah, kita semua mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hati dan jiwa kita. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Citania, kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami punya kesempatan lagi untuk kami beribadah. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, semuanya yang ada di rumah berdiri ya. Kita Yes. sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Kita satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke semua, tepuk tangannya. Sama-sama katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi ya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Yes, benar. Kalau kita tinggal di dalamnya, pasti kita berbuah-buah. Amin. Amin. Yes. Yuk kita tepuk tangan semua di atas kepala. Selangkah demi selangkah, ku maju tanpa ragu, sebab ku tahu Engkau
ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Yuk kita angkat tangannya sama-sama. hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama semua teman-teman yang ada di rumah kita lompat buat Tuhan ya. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua tepuk tangan di atas kepala ya. Katakan sama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Katakan hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Yes, oke teman-teman semua. Oke teman-teman, kita semua mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Sekalipun masih di masa pandemi, tapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Bahkan sampai saat ini kalau kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan segala yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena Semua karena kasih-Mu. kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami sedang alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pelita buat setiap langkah kaki kami, supaya hidup kami di masa muda kami menjadi anak-anak muda yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan Kalisa yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan Yesus yang akan mengurapi Kalisa dan mengurapi kami semua, supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kalidia berjumpa kembali dengan adik-adik pada hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan ya hari ini. Kita mau lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya Kalidia mau bertanya nih kepada adik-adik. Kan adik-adik sekarang lagi belajar sekolah online ya. Belajarnya di rumah. Kira-kira nanti kalau bulan Juli adik-adik diperbolehkan untuk sekolah tatap muka. Adik-adik boleh datang ke sekolah. Bagaimana perasaannya kalian? Coba. Mungkin ada yang menjawab, yes, senang sekali Kalidia. Akhirnya aku bisa sekolah lagi, bisa ngeliat sekolahku yang dulu, aku sudah kangen. Atau ada juga yang menjawab, aduh aku sih sedikit grogi sih kak. Aku sih sedikit takut karena ketemu teman-teman dan guru yang baru. Nah, adik-adik, pasti ada perubahan sedikit di dalam kehidupan kalian ketika kalian bertemu dengan
teman, atau guru yang baru. Tetapi tahukah kalian, ada sosok pribadi yang luar biasa. Ketika kalian bertemu dengan dia, hidup kalian diubahkan secara total. Diubahkan dengan luar biasa. Ia adalah Tuhan Yesus. Banyak tokoh Alkitab, ya, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, secara pribadi, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka mempunyai dampak yang luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya, Sakeus. Ingat Sakeus, pemungut cukai? Wanita yang mengambil air di sumur. Paulus, dan masih banyak lainnya. Hari ini kita khusus mau membahas tentang Paulus. Bagaimana kehidupan Paulus membawa dampak bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Paulus itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, adik-adik. Dia memberitakan Injil ke banyak tempat, memberikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ia dipakai Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa. Bahkan, tahukah adik-adik, Paulus juga yang menulis 13 kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Wow, hampir setengahnya yang ada di dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Wah, hidupnya luar biasa sekali ya. Tetapi kita mau lihat nih, bagaimana kehidupan Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, namanya adalah Saulus. Jadi Saulus adalah seorang penganiaya, seorang penindas orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dia melakukan tindakan yang sangat kejam, ya. Dia memasukkan orang-orang percaya ke dalam penjara. Pokoknya nggak peduli itu laki-laki, nggak peduli itu perempuan, yang penting dia orang percaya, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan Saulus ini juga merobohkan gereja. Jahat banget ini si Saulus. Jadi ketika dia mau menangkap orang-orang percaya di kota Damsyik, di tengah perjalanannya ada sinar yang sangat terang sekali yang mengelilingi Saulus. Dan Saulus jatuh ke tanah. Dan ada suara juga yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Dia nggak bisa ngelihat lagi, adik-adik. Sehingga ia dituntun oleh sahabatnya, teman-temannya untuk berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Ananias datang, Ananias menumpangkan tangan dan berdoa untuk Saulus. Dan selaput dari mata Saulus jatuh. Dan apa yang terjadi? Iya, Saulus sembuh. Saulus bisa melihat kembali. Saulus dibaptis oleh Ananias dan Saulus tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dia belajar firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia menjadi orang percaya. Dan namanya diganti menjadi Paulus. Wah, ternyata kehidupan Paulus sebelum ketemu Tuhan Yesus jelek sekali ya, parah banget, sadis. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya jadi berubah total, ya. Tadinya Saulus yang jahat, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi Paulus yang baik. Tadinya Saulus penganiaya orang Kristen, menjadi Paulus pengikut Yesus yang setia. Tadinya Saulus yang benci Tuhan Yesus, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi Paulus yang sayang sama Tuhan, yang cinta Tuhan. Kita tahu kehidupan Paulus luar biasa ketika dia diubahkan hidupnya. Di awal kali dia sudah berkata bahwa si Paulus ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, memberitakan Injil ke banyak tempat. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar nih dari si Paulus, ya. Kita juga mau menjadi dampak
kita juga mau menjadi berguna, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kata kuncinya di mana? Ya, supaya kita mau seperti Paulus. Kata kuncinya adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sudahkah adik-adik mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya adik-adik, masuk ke dalam hidup kalian? Mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kalian. Kali dia percaya dan sangat percaya, hidup kalian akan diubahkan. Hidup kalian akan berubah, ya. Hidup kalian akan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata ada seperti ini adik-adik, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita tahu salah satu fungsi dari garam adalah memberikan rasa pada makanan. Pernah nggak adik-adik mencicipi makanan tanpa garam? Pasti rasanya nggak enak, hambar, tawar. Tetapi kalau dikasih garam sedikit aja, makanannya akan menjadi enak, berubah, ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kita mau menjadi dampak, kita mau menjadi berguna, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik bisa melakukannya lewat perkataan adik-adik, lewat kelakuannya adik-adik, lewat pikiran, lewat gaya hidupnya. Adik-adik pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika adik-adik ada di rumah, adik-adik menjadi anak yang sayang papa mamanya, anak yang taat sama papa mamanya, suka membantu, ya, sharing sama saudaranya. Ketika adik-adik ada di sekolahan, jadilah murid yang baik, jadilah murid yang rajin, melakukan tugas tepat pada waktunya, berkata dengan sopan, ya, hormat kepada guru. Ketika adik-adik bersama dengan teman-teman adik-adik, adik-adik bisa menjadi sahabat yang luar biasa, yang suka mendengarkan, yang suka mendoakan, yang suka menolong, membantu kalau teman yang nggak bisa dalam pelajaran, ya, saling membangun hal yang positif adik-adik. Nah, kali dia percaya, kita juga sudah menjadi berkat, kita sudah memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita, seperti yang Paulus lakukan. Pertanyaan untuk kelas besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, di kota manakah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus? Yang kedua, berapa banyak kitab yang ditulis oleh Paulus? Yang ketiga, siapakah yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan Paulus? Pertanyaan yang keempat, Paulus memberitakan kabar baik tentang siapa adik-adik? Titik-titik adik-adik, tulis ya, siapakah yang diberitakan oleh Paulus? Pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita diubahkan? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita diubahkan? Adik-adik dapat menjawab pertanyaan yang tadi kali dia sebutkan dan mengirim jawabannya di nomor WA berikut ini. Mari kita terus ya melakukan perbuatan yang baik. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari adik-adik, kita terus melakukan perbuatan baik. Kita mau menjadi berkat, kita mau memberikan dampak yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami.
Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami, sudah menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau terus menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Kami mau memberikan dampak yang baik, dampak yang positif untuk orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin.